Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Laila dari kelompok 5 dengan tema akuntansi obligasi yang akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu pengertian akuntansi obligasi. Obligasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu obligate, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan obligasi, yang berarti kontrak. Dalam keputusan RI 775 atau KMK 001 atau 1 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjam uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu untuk jangka waktu yang sekurang-kurangnya yaitu 3 tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten atau badan pelaksana pasar modal. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan terbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta pokok bunganya beserta kupon bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Saya tidak ingin itu akan menjelaskan tentang karakteristik obligasi. Karakteristik obligasi ada 4. Yang tentu yang pertama, nilai nominal adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Yang kedua, kupon adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala atau kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan. Kupon obligasi dinyatakan dalam annual percentage. Yang ketiga yaitu jatuh tempo adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Yang keempat yaitu penerbit atau emiten. Saya Afniatul Fudlah. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbit obligasi. Yang pertama ialah obligasi pemerintah, dan yang kedua obligasi perusahaan milik negara, dan yang ketiga obligasi perusahaan swasta. Dan berdasarkan sistem pembayaran bunga, yang pertama yaitu obligasi kupon, dan yang kedua obligasi tanpa kupon. Dan berdasarkan tingkat bunganya, yang pertama ialah obligasi dengan bunga tetap, dan yang kedua obligasi dengan bunga mengambang, dan yang ketiga obligasi dengan bunga campuran, dan yang terakhir ialah obligasi tanpa kupon. Dan di sini juga ada berdasarkan jaminannya, yang pertama yaitu collateral, dan yang kedua debenture, dan yang ketiga supporting debenture, dan yang keempat obligasi pendapatan, dan yang terakhir ialah obligasi hipotek. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penerbitan obligasi. Yang langsung saja, proses umum yang dikenal dalam penerbitan suatu obligasi adalah melalui penjamin emisi atau underwriting. Dalam penjaminan emisi ini, satu atau lebih perusahaan sekuritas akan membentuk suatu sindikasi guna membeli seluruh obligasi yang diterbitkan oleh penerbit yang menjualkannya kembali kepada investor. Pada penjualan obligasi pemerintah ini biasanya melalui proses lelang. Sedangkan bagi pemerintah daerah yang ingin menerbitkan obligasi, biasanya telah diatur oleh otoritas jasa keuangan atau OJK yang mengeluarkan peraturan OJK atau POJK tentang penerbitan obligasi dan cukup daerah. Sehingga sekarang ini pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur di daerahnya hingga akhirnya mengandalkan sumber keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD saja. Penerbitan obligasi daerah ini juga hanya bisa dilakukan melalui mekanisme di pasar modal domestik dalam bentuk rupiah. Sedikit kedua, menanyakan berdasarkan tentang kelebihan dan kekurangan obligasi. Kelebihan obligasi yang pertama, investasi lebih aman. Yang kedua, menerima keuntungan berupa bunga atau kupon. Yang ketiga, pendapatan yang terjamin. Yang keempat, mendapatkan keuntungan dari selisih harga obligasi. Yang terakhir yaitu pendapatan yang terjamin. Sedangkan kekurangan obligasi yaitu tidak bisa cair setiap saat. Yang kedua, risiko uang tidak kembali. Dan yang ketiga, risiko tingkat bunga. Saya Fatimah Sana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan akuntansi obligasi. Perhitungan akuntansi obligasi di sini meliputi yang pertama ada akuntansi pengeluaran obligasi, di mana
pengeluaran obligasi di sini, pada saat perusahaan mengeluarkan obligasi akan dicatat kas pada debit, kredit, utang obligasi. Ada dua hal dalam menentukan harga obligasi. Yang pertama ada obligasi dijual dengan kurs tertentu, dan yang kedua ada obligasi dijual dengan kurs tertentu. Di sini contohnya PT Abadi mengeluarkan 10.000 lembar obligasi tanggal 1 April sebanyak 2 juta dengan nilai per lembar 10.000 dengan kurs 98%. Maka kasnya 98 juta, diskonto obligasi sebesar 2 juta. Jadi kas dan diskonto obligasi ini berada di sisi debit, sedangkan utang obligasi sebesar 100 juta berada pada sisi kredit. Dan bunga efektif ini contohnya tanggal 1 Maret sebesar 2 juta, PT West Java mengeluarkan 1000 lembar obligasi. Nilai nominal 1000 per lembar, bunga nominal 12%, dijual dengan bunga 10%, umur obligasi 4 tahun. Jadi, kas sebesar 1.065.613.000 rupiah, utang obligasi sebesar 1 juta berada pada sisi debit, sedangkan premium 65.613.000 rupiah ini berada pada sisi kredit. Jadi, harga jual obligasi di sini memiliki rumus N per buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N ditambah sigma K per buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N. Jadi, penentuan diskonto sampai premium adalah sebagai berikut. A. Jika bunga efektif lebih besar dari bunga nominal, berarti obligasi dijual dengan diskonto. Yang kedua, jika bunga efektif kurang dari bunga nominal, berarti obligasi dijual dengan premi. Yang kedua di sini ada biaya pengeluaran obligasi, di mana biaya pengeluaran obligasi di sini ada dua, notaris, bisa dicetak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada biaya-biaya ini akan dicatat secara terpisah apabila nilainya cukup material dan akan diamortisasi selama umur obligasi. Contohnya, pada PT ABC mengeluarkan 100.000 lembar obligasi dengan nilai nominal 1.000, umur 5 tahun. Telah dikeluarkan biaya pengeluaran obligasi sebesar 1 juta. Biaya pengeluaran obligasi di sini ditentukan di muka sebanyak 1 juta berada pada sisi debit, sedangkan kasnya 1 juta juga berada pada sisi kredit. Jadi amortisasinya ini begini, biaya pengeluaran obligasinya berada pada sisi debit sebesar 200.000, sedangkan biaya pengeluaran obligasi ditentukan di muka sebesar 200.000 berada pada sisi kredit. Cukup di sini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti obligasi dijual dengan premi. Yang kedua di sini ada biaya pengeluaran obligasi, di mana biaya pengeluaran obligasi di sini ada dua, notaris, bisa dicetak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada biaya-biaya ini akan dicatat secara terpisah apabila nilainya cukup material dan akan diamortisasi selama umur obligasi. Contohnya, pada PT ABC mengeluarkan 100.000 lembar obligasi dengan nilai nominal 1.000, umur 5 tahun. Telah dikeluarkan biaya pengeluaran obligasi sebesar 1 juta. Biaya pengeluaran obligasi di sini ditentukan di muka sebanyak 1 juta berada pada sisi debit, sedangkan kasnya 1 juta juga berada pada sisi kredit. Jadi amortisasinya ini begini, biaya pengeluaran obligasinya berada pada sisi debit sebesar 200.000, sedangkan biaya pengeluaran obligasi ditentukan di muka sebesar 200.000 berada pada sisi kredit. Saya Indonesia, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi obligasi yang ketiga, yaitu amortisasi, diskonto, dan premium. Apabila penjualan obligasi menimbulkan diskonto atau premium, maka jumlah diskonto atau premium tersebut harus diamortisasikan sesuai dengan umur obligasi dengan metode tertentu. Amortisasi harus dijadikan beban biaya periodik dan menjadi beban penghasilan periodik.
Terdapat dua metode dalam amortisasi, yaitu metode garis lurus dan metode bunga efektif. Dalam metode garis lurus, jumlah amortisasi akan dibebankan secara proporsional dengan waktu dan akan dicatat sebagaimana berikut. Apabila diskonto, biaya bunga obligasi dicatat di sisi debit dan diskonto obligasi di sisi kredit. Sedangkan premium obligasi dicatat di sisi debit dan biaya bunga obligasi dicatat di sisi kredit. Contoh diskonto, PT XYZ mengeluarkan 10.000 lembar obligasi pada tanggal 1 Januari 98. Nilai nominal obligasi 10.000 per lembar, bunga 12% per tahun dibayar tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Obligasi dijual dengan kurs 98%, umur obligasi 5 tahun. Maka jurnal penjualan obligasi per 1 Januari 98 adalah kas pada sisi debit 98 juta, diskonto obligasi pada sisi debit 2 juta, dan utang obligasi pada sisi kredit 100 juta. Kemudian pencatatan pada jurnal biaya bunga per tiap tanggal pembayaran bunga. Biaya bunga obligasi dicatat di sisi debit dan kas dicatat di sisi kredit sebesar 6 juta. Kemudian jurnal amortisasi diskonto per tiap akhir tahun. Biaya bunga obligasi 400, diskonto obligasi 400. 400 sama dengan 2 juta per 5 tahun. Sedangkan contoh premium, PT Indah menjual 1000 lembar obligasi dengan nilai nominal 1000 per lembar. Umur 6 tahun, bunga nominal 15% dengan kurs 104% pada tanggal 1 April 98. Bunga dibayar tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Maka pencatatannya adalah pada jurnal penjualan obligasi per 1 April 98, kas 1 juta 40, premium obligasi 40 juta, utang obligasi 1 juta. Kemudian di jurnal biaya bunga obligasi pada tanggal 12 Desember 98, bisa juga dibuat tanggal 1 Oktober 98, biaya bunga obligasi 112.500, kas 112.500. 112.500 sama dengan 1 juta dikali 15% dikali 9 dibagi 12. Kemudian pada jurnal amortisasi premium per 12 Desember 98, premium obligasi 5.000, biaya bunga obligasi 5.000. 5.000 sama dengan 40.000 dibagi 6 tahun dikali 9 dibagi 12. Contoh diskonto dalam metode bunga efektif. Pada tanggal 1 Januari 98, PT Apik mengeluarkan 10.000 lembar obligasi dengan nominal bunga 12%, nilai nominal obligasi 1.000 per lembar dengan umur 5 tahun dan dinyatakan dengan bunga pasar 14%. Maka pencatatannya adalah pada jurnal penjualan, kas dicatat di sisi debit sebesar 9.313.720, diskonto obligasi dicatat pada sisi debit sebesar 686.280 dan utang obligasi pada sisi kredit sebesar 10 juta. Perhitungan harga jual obligasi adalah 10 juta per 1 plus 0,14 per 5 ditambah sigma 1.200.000 per 1 plus 0,14 per 5. Kemudian didapatlah penjumlahan tersebut hingga akhirnya didapatkan diskon obligasi sebesar 686.616. Kemudian pencatatan pada jurnal pengeluaran biaya bunga obligasi setiap 2 kali dalam setahun. Biaya bunga obligasi dicatat pada sisi debit sebesar 1.200.000 dan kas pada sisi kredit sebesar 1.200.000. Kemudian pencatatan pada jurnal amortisasi diskonto, biaya obligasi dicatat pada sisi debit sebesar 103.874 dan diskonto obligasi pada sisi kredit sebesar 103.874. Amortisasi tiap periode akan dihitung berdasarkan skema berikut. Persentase bunga obligasi dikali harga jual obligasi awal, persentase bunga nominal dikali nilai nominal obligasi. Amortisasi diskonto atau premium dalam kurung A dikurangi B. Contohnya A sama dengan 14% dikali 9.313.384 sama dengan 1.303.874. B sama dengan 12% dikali 10 juta sama dengan 1.200.000. Amortisasi diskontonya adalah 103.870. Saya Zailir Rahmah akan menjelaskan tentang pelunasan utang obligasi. Ada 3 kemungkinan obligasi dihapuskan dari rekening. Yang pertama, obligasi dilunasi karena jatuh tempo. Yang kedua, obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo. Dan yang terakhir, ditukar dengan saham. Obligasi dilunasi karena jatuh tempo yaitu 1000 lembar obligasi dengan nilai nominal 1000 dilunasi pada tanggal jatuh tempo.
sedangkan obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo, yaitu apabila jenis obligasi adalah callable bond, maka perusahaan yang mengeluarkan obligasi dapat menarik obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. Penarikan obligasi dapat dilakukan berdasarkan kurs yang ditentukan perusahaan atau berdasarkan bunga efektif. Dalam hal ini, diskonto atau premium yang belum diamortisasi dihapuskan dari rekening sehingga dalam callable bond ini akan timbul laba dan rugi. Contoh tanggal 1 Januari 1998 dikeluarkan 1000 lembar obligasi dengan kurs 98%, nominal Rp10.000 per lembar, umur 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2000, seluruh obligasi ditarik pada nilai nominalnya. Jumlah pengeluaran kas 9.800.000, diskonto obligasi 200.000, utang obligasi 10 juta. Jurnal pelunasan obligasi, utang obligasi Rp10.000, rugi pelunasan Rp80.000, diskonto obligasi 80 juta, kas 10 juta, perhitungan harga jual obligasi 1 Januari 1998 9.800.000, amortisasi diskonto 1998 sampai 2000. 3/5 dikali 200.000 sama dengan 120.000. Nilai buku obligasi per 31 Desember 2000 9.920.000. Nilai pelunasan 1.000 dikali 10.000 sama dengan 10 juta. Rugi pelunasan 80.000.